Dan bicara mengenai rekomendasi, beberapa saham yang Anda rekomendasikan ada JPFA, kemudian juga ada Arna, Adaro, dan Inco. Untuk JPFA, Adaro, dan juga Inco semuanya direkomendasikan buy on weakness dengan support dan juga resistance seperti Anda dapat saksikan di layar televisi. Sementara itu untuk Arna direkomendasikan buy. Analisisnya untuk saham-saham yang Anda rekomendasikan, Mas Raka. Kita sudah mengulas tadi ya fundamental dari Bumi. Ya. Menurut Mas Raka ini masih ada peluang karena PI-nya juga masih tergolong rendah sekitar 3,3 kali ya dibandingkan dengan emiten-emiten batubara lainnya yang sudah 4. Berarti ini masih tergolong ada potensi untuk mengalami kenaikan, bahkan tadi katanya masih bisa ke 220 jangka pendek ini, dan supportnya 160 buy on weakness. Dan tentu saja dari pemerintah sendiri kan memang sudah menyampaikan untuk pembangunan PLTU baru itu sudah tidak boleh begitu ya. Tapi secara kebutuhan untuk PLTU yang sudah ada akan batu bara ini akan terus meningkat, apalagi ke depan ada pemenuhan produksi untuk kebutuhan charging kendaraan listrik begitu, dan juga kalau kita lihat proyeksinya untuk kebutuhan global terkait dengan batu bara sendiri juga nampaknya akan terus meningkat terkait konflik geopolitik yang terjadi di Ukraina dan juga Rusia. Dan kini kita akan lanjutkan perbincangan bersama Mas Raka. Mas Raka, tadi dari saham-saham yang Anda rekomendasikan, kita kemudian bahas terlebih dahulu ada Java yang Anda rekomendasikan buy on weakness dengan support di kisaran support resistance di 1400 hingga 1515 dengan target price di 2050. Seperti apa analisisnya untuk Java, Mas Raka? Untuk Java sendiri, kalau kita lihat memang tidak terlepas dari sentimen dari harga buyer price dan juga DOC, dan juga dari komoditas yang memang yang turut membebani beberapa kinerja emiten dari poultry pada tahun kemarin dan juga sampai first half tahun ini ya begitu. Memang Java ini menarik ya. Kalau kita lihat dari sentimen dari buyer price-nya, di mana memang pada bulan September kemarin ini harganya sudah rebound ya, dan mendekati ke levelnya atau stabil nantinya di kisaran 20.000 sampai 22.000-an gitu. Dan memang kalau secara historical ini selama 5 tahun bahkan 7 tahun ini memang harga broader price dan juga DOC ini cenderung akan solid dan cenderung menguat hingga akhir tahun nanti. Salah satu sentimennya itu dari festive season pada akhir tahun ini gitu. Dan juga memang ini kalau kita lihat dari sisi exposure dari beban, terutama dari komoditas yang dimana untuk jagung pada tahun ini, jagung domestik ya, ini memang kami proyeksikan ini akan sangat cukup naik ya hasil produksinya pada panen bulan September yang menyumbang 30% dari kebutuhan jagung domestik. Hal ini salah satunya ditopang dari iklim ataupun cuaca yang memang kalau kita lihat di BMKG ini cenderung relatif lebih stabil ya, tingkat curah hujan menengahnya pada musim panen bulan September pada bulan ini, sehingga dengan naiknya harga dari broiler price dan juga DOC dan juga harga jagung ini, terutama jagung domestik dan juga kedelai global yang mulai turun, nantinya tentu hal ini dapat menjadi katalis positif bagi Java itu sendiri. Dari Java kita ke Arwana Citra Mulia yang dimana harga sahamnya cukup terkoreksi ya pada bulan ini dan kemarin juga, di mana hal ini seiring dengan sentimen dari pemerintah yang merencanakan untuk menaikkan harga dari gas untuk industri ini dari 6 dolar MMBTU menjadi 7 MMBTU begitu. Namun kalau kita lihat memang dari Arwana Citra Mulia sendiri ini mempunyai strategi yang menarik dari sisi cost dan juga produk mixnya begitu. Kalau misalkan nantinya harga gas ini naik begitu ya, Arwana ini memang sudah untuk meminimalisir risikonya dengan cara menurunkan kebutuhan dari gas itu sendiri, namun tetap menjaga untuk volume produksinya agar tetap naik begitu. Memang hal ini cukup menurunkan estimasi dari GPM kami yang dimana pada tahun 2023 nantinya ini GPM ini bisa jadi 42% harus menjadi 40 sampai 41%. Namun kalau kita lihat secara historikal ini GPM-nya ini sangatlah baik ya, dimana pada tahun 2019 ini GPM-nya masih 26%, tapi pada tahun ini diproyeksikan memang mendekati 40%-an atau sekitar 37%-an gitu. Lalu dari Adaro yang weakness, memang kalau kita lihat ini lebih cenderung secara teknikal juga dan juga dari sentimen dari harga batubara itu sendiri begitu. Dan kalau misalkan Adaro ini bisa buy on weakness ya, kalau misalkan nanti tidak bisa menembus resistennya di 4200-an begitu, di mana nantinya mungkin akan mengarah cenderung ke bawah ya.
sehingga investor bisa buy and weakness, dan nantinya itu resistennya di 4.380. Dan juga ada info ini yang bisa buy and weakness juga kalau misalkan resistennya tidak bisa ditembus, dan dengan support resistennya nanti jadi 6.375 hingga 7.125 gitu. Sedangkan untuk harga wajar dari Java ini kami menilai sebesar 2.050. Untuk ARNA 1.450, Adoro 4.400, dan Inco ini harga wajarnya 7.800. Oke. Dan kita ambil lagi kesimpulan ya terkait dengan rekomendasi saham pilihan pada pagi hari ini pemirsa. Ada Java buy on weakness, support resisten, support di 1.400, resisten 1.515, target price 2.050. Kemudian Arna buy, support dan juga resisten ada di 890, resisten 955, target price 1.450. Kemudian ada Daro buy on weakness, support di 3.870, resisten di 4.380, target price di 4.400. Inco buy on weakness, support di 6.375, resisten di 7.125, target price di 7.800. Misalnya tadi ada Arna nih, Mas Raka, pada pembukaan pagi hari ini 890, ya udah bergerak ke 895, Anda berikan support di 890-an gitu. Apakah kita langsung buy saja karena memang sudah di area-area support? Iya, mungkin untuk investor ini nantinya bisa melakukan buy on weakness tentunya, Mbak. Karena sebenarnya kalau kita lihat dari rasio risk to return-nya ini sungguh sangat menarik, karena area ini diperdagangkan dekat dengan area dari demand-nya ataupun dari sisi support-nya begitu. Bagaimana jika dia ternyata bergerak karena pembukaan tadi 890, bergerak di bawah support 85 mungkin? Apa yang harus dilakukan? Untuk support selanjutnya ini investor bisa mencermati di levelnya 870-an begitu. Oke, di 800-an ya? Ya, 870-an. 870-an, baik. Oke, itu tadi untuk saham-saham yang Anda rekomendasikan. Dan kita akan ke pembukaan update dari IHSG di pagi hari ini. Untuk IHSG dibuka melemah 0,63% di level 6.182,55. Sementara itu untuk Jakarta Samek Index melemah 0,99%, LQ45 melemah 0,6% di level 993,383. Oke, sama seperti cuaca di seputar studio Wiki ya yang masih mendung, ini IHSG juga masih merah. Kemudian dari gainers pemirsa ada BBCA yang naik 0,3%, Telkom 0,69%, Energi 1,41%, Coal 2,14%. Ya, sementara itu saham-saham yang masuk ke dalam jajaran top losers pada pagi hari ini diantaranya adalah ada Bumi, BBRI, Adaro, ADMR dengan pelemahan masing-masing 3,23%, 0,45%, 3,63%, 0,27%. Mas Raka, singkat saja untuk Bumi yang masuk ke dalam jajaran top losers, karena memang secara harga sudah terlalu tinggi naiknya di pekan kemarin sehingga kemudian direalisasikan untung saja oleh investor, atau ada findings lain menurut Anda yang kemudian dicermati oleh investor? Dan apa yang harus dicermati Mas Raka karena besok rencananya akan melangsungkan RUPSLB untuk Bumi? Oke, mungkin pelemahan dari saham Bumi ya ini juga sejalan dengan pelemahan indeksnya, di mana indeks ini terkena sentimen dari data ketenaga pasar Amerika Serikat pada Jumat kemarin gitu, sehingga memang investor akan berusaha price in. Selain itu juga memang sentimen dari indeks lainnya pada hari ini itu kita menunggu data IKK dan juga dari sentimen globalnya itu dari inflasi pada Amerika Serikat yang dijadwalkan akan dirilis pada hari Kamis nanti begitu. Memang kalau kita lihat ini investor juga cenderung wait and see ya menjelang RUPSLB pada besok untuk saham Bumi begitu. Dan memang dari yang tadi sudah saya sebutkan, memang untuk supportnya ini 160, sehingga investor mungkinnya nanti ketika saham Bumi terkoreksi hingga level support, investor bisa melakukan begitu, melihat tentang kinerja fundamental kedepannya yang memang ini masih dikatakan cukup baik dalam skala short term maupun medium term. Begitu, Mbak. Oke, bagaimana dengan IHSG yang hari ini masih merah, peluangnya akan seperti apa jangka menengah, Mas Raka? Untuk jangka menengahnya selama seminggu ke depan ini memang indeks akan sangat volatile ya, di mana hari ini kita menunggu rilis data IKK, besoknya ada retail sales, hari Rabunya itu ada car sales gitu. Itu dari domestik. Dari global ini terutama ada juga dari data PPI, ada juga dari inflasi Amerika Serikat. Dan menurut konsensus ini inflasi pada Amerika Serikat ini memang diposisikan masih tinggi, itu 8,1% secara year on year. Yang mengejutkan adalah dari core inflation-nya ini diestimasikan
akan naik ya dari 6,3% secara year on year menjadi 6,5% secara year on year. Artinya adalah tentu hal ini merupakan salah satu sentimen negatif, tidak hanya pada Wall Street itu sendiri dan juga pada indeks itu sendiri. Sehingga memang kalau kita lihat ISG pada minggu ini akan lebih cenderung untuk tertekan, begitu ya Mbak. Dengan support resisten di posisi berapa kalau memang cenderung tertekan? Kalau untuk support resisten dari ISG itu sendiri, di mana ISG ini kami estimasikan ya supportnya itu di 6.900 dan resistennya itu di 7.135 hingga 7.156. Baik, oke. Mas Raka, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Market Buzz. Terima kasih untuk analisis komprehensif Anda. Sukses untuk Anda, sampai jumpa. Selamat pagi Mas Raka. Baik Mas, terima kasih. Selamat pagi.